Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia di tahun yang baru, di hari yang pertama. Kita diberi perpanjangan umur untuk memasukinya, untuk berada di dalam ibadah. Kita tidak bikin ibadah tutup tahun, ya, sebagaimana biasanya kita langsung pada ibadah yang pertama di tahun baru, sementara ada banyak gereja yang menggunakan kesempatan tadi malam tutup buka tahun sehingga hari ini tidak ada ibadah. Tapi kita menggunakan waktu ini tanggal 1 di tahun yang baru. Biar kiranya tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kita menghadapi hari-hari yang akan semakin tidak menentu. Jangan kita berpikir bahwa dengan tahun yang baru, maka keadaan dunia ini akan semakin lebih baik. Tidak. Semakin hari keadaan dunia ini semakin menggelisahkan, semakin meresahkan. Jika kita tidak memiliki firman, kita tidak memiliki jaminan apapun dalam menghadapi situasi yang semakin hari akan semakin tidak menentu, semakin hari akan semakin membawa banyak tekanan bagi kita yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, ya, bukan sekedar orang baik, tapi Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya, Raja di atas segala raja. Kita akan semakin menghadapi tekanan ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena itu kita harus semakin bertumbuh dengan benar dalam segala hal hanya kepada Dia yang adalah kepala. Bertumbuh kepada Dia sebagai kepala itu artinya kita menyiapkan, ya, kita menyiapkan hidup kita, kita menyediakan diri kita untuk menjadi tubuhnya yang pada saatnya, pada saat kedatangannya yang kedua kali atau kedatangannya kembali, Dia datang sebagai kepala atas tubuhnya, tapi juga Dia sebagai mempelai laki-laki surga atas gereja Tuhan yang dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kesempatan ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam suratan Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, kami tidak menilai lagi seseorang menurut ukuran manusia, itu artinya menurut pandangan, pikiran, perasaan manusia. Ya, terus. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kami tidak akan menilainya lagi demikian. Kenapa? Jawabannya ada pada ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Sesungguhnya bagian ini adalah merupakan salah satu bagian dari berita Natal kita pada tahun yang lalu. Pada tahun yang lalu kita melihat berita Natal kita, pengertian arti dari kelahiran Yesus. Ada 2 hal yang saya sebutkan. Yang pertama, kelahirannya, Dia adalah manunggalnya Allah dan manusia. Ya,
Itu pokok yang pertama yang kita lihat, yang kita baru bahas pada hari Minggu yang lalu, akhir ibadah tahun 2016. Kelahiran Yesus itu adalah wujud manunggal Allah dan manusia. Kemudian hal yang kedua dalam berita Natal itu yang kita periksa pada tanggal 19 pada Natal persekutuan kita adalah kelahirannya. Tanda nomor 2 adalah mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Ya, mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Bagian yang kita periksa hari ini adalah bagian dari hal yang kedua dari pengertian tentang kelahiran Yesus, mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Ya, penyatuan yang diwujudkan oleh Yesus di dalam dirinya itu adalah penyatuan antara Israel dan bangsa kafir. Kalau kita lihat dalam silsilah yang kita periksa dalam berita Natal, dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16, ya, kalau kita lihat dalam silsilah itu, maka di dalam dia kemudian terwujud satu manusia baru. Ya, dia mewujudkan penyatuan. Penyatuan ini adalah penyatuan antara Israel dan kafir. Tadinya disebut Israel, tadinya disebut kafir. Ketika dilebur, kalau saudara masih ingat dalam pemberitaan, dalam kebaktian Bridgestone kita pada tahun yang lalu, maka penyatuan, peleburan dua hal ini, Israel dan kafir, itu kemudian dilebur, disatukan. Tidak lagi namanya Israel, tidak lagi namanya kafir, tapi namanya manusia baru. Mengingatkan kita, 2 Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, oleh darah Yesus atau darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, iya, yang telah mempersatukan kedua dia yang pihak, menyatukan, mewujudkan lewat pekerjaan pendamaian. Dia mewujudkan penyatuan di dalam dirinya yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Ya, merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, ada banyak hal yang menjadi tembok pemisah, yang menjadi sebab terjadinya perseteruan antara Israel dan kafir. Ya, budayanya berbeda, suku bangsanya berbeda, kedudukan di hadapan Allah juga berbeda. Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, sementara bangsa kafir tidak. Itu hal-hal yang menjadi sebab terjadinya perseteruan antara Israel dan kafir, tidak bisa menjadi satu. Tapi Tuhan datang lewat kelahirannya, lewat kematiannya, mendamaikan, menyatukan kita dengan menghilangkan, menyingkirkan hal-hal yang menjadi pemisah, yaitu perseteruan. Ya, 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini menjadi salah satu menjadi sebab perbedaan perseteruan antara Israel dan kafir. Israel diberi hukum Taurat, bangsa kafir tidak. Roma 3, Israel punya banyak sekali kelebihan, antara lain kepada mereka dipercayakan firman. Ya, bangsa kafir tidak. Ya, antara lain Israel diberi salah satu keistimewaan, kelebihan mereka selain sunat, tanda perjanjian, tanda pemilikan, maka firman Tuhan itu salah satu kelebihan mereka. Bangsa kafir tidak. Ya, tapi Yesus datang, ya, dia kemudian membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya. Kemudian menciptakan keduanya, Israel dan kafir, menjadi satu manusia baru. Satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, sampai di situ saja.
Iya. Itu yang disebut dengan manusia baru. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat, sudah berlalu, sedangkan yang ada itu adalah yang baru. Ini hal yang sangat pokok dalam pembaharuan. Hal yang sangat prinsip, sangat pokok. Ya, kalau kita menyebut kita adalah manusia baru, kalau seseorang kemudian bersaksi bahwa oleh pekerjaan firman dia mengalami pembaharuan, maka ini salah satu pokok yang menjadi tanda dari manusia baru. Saya menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Salah satu hal pokok yang menjadi tanda manusia baru itu adalah kehidupan itu hidup dalam damai sejahtera. Ya, tidak lagi ada perselisihan, tidak ada perseteruan. Sebab itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Perseteruan, perbedaan yang ada di antara kafir dan Israel itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kemudian menggabungkan, melebur Israel dan kafir. Namanya bukan lagi Israel, namanya bukan lagi kafir, tapi satu manusia baru. Manusia baru itu, saya ulangi, salah satu hal pokok yang menandai kehidupan manusia baru itu adalah hidup itu ada di dalam tanda damai sejahtera. Bukan sekedar ketika perayaan Natal kita teriak, kita bicara damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai itu kemudian memang diturunkan, tapi untuk kita bisa menikmati damai itu, kita bisa memiliki damai itu. Bukan seperti sebuah gelas yang kosong kemudian tiba-tiba diisi dengan air kemudian menjadi penuh. Tapi untuk menikmati damai. Efesus 2 menjelaskan kepada kita, damai itu ada di dalam atau menjadi tanda dari setiap kehidupan yang mengalami pembaharuan. Ya, karena dalam Natal tradisi, kata damai ini begitu banyak kali didengungkan, disampaikan. Tapi damai itu hanya ada di dalam ibadah. Damai Natal hanya ketika ada dalam praktek, dalam pelaksanaan. Tapi sepeninggalnya, selesainya ibadah itu, maka damai itu kemudian sudah menguap. Tidak ada yang tersisa. Tapi kalau damai itu, atau kalau kita alami pekerjaan pembaruan Tuhan, maka apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi, mau susah, mau senang, mau kurang, mau banyak, dan lain sebagainya, maka damai itu akan memerintah. Damai itu akan menguasai kehidupan yang ditandai, kehidupan yang ada pengalaman, kehidupan yang hidup dalam pembaharuan. Itu intinya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 ada dua hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 ada dua hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama pada ayat yang ke-16, ya, hal yang pertama ayat yang ke-16 itu dia bicara, dia mengungkapkan tentang ciri khas, tanda dari manusia lama. Itu ayat 16. Ya, tanda dari manusia lama. Tanda dari manusia lama itu adalah, atau kehidupan itu adalah kehidupan yang dikuasai, yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaannya. Ya, saudara,
Ya, tanda dari manusia lama, ya, ayat 16, tanda dari manusia lama adalah kehidupan itu dikuasai atau dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Segala sesuatu diukur berdasarkan pikiran dan perasaan. Itu tanda manusia lama. Rasul Paulus bilang, kami menilai sesama kami menurut ukuran manusia, menilai Kristus juga menurut ukuran manusia, menggunakan tolok ukur manusia, ya, menggunakan pikiran, perasaan, pandangannya. Dan itu tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Kalau kita mau mengukur, ya, mengukur menggunakan perasaan, coba saya banyak kali kasih contoh. Ketika kita berada atau saudara berada di antara kerumunan orang banyak, kemudian ditanya, berapa banyak orang di sana? Ya, kalau yang saya lihat kira-kira, nah kan kira-kira itu menurut pandangan pikirannya, perasaannya, rasa-rasanya mungkin 1000 orang. Ditanya kepada orang lain, dia akan bilang, wah enggak, rasanya kalau saya itu enggak sampai itu, mungkin 500-600. Nah, kan gitu. Nah, ya, tidak ada yang sama. Itu salah satu tanda dari manusia lama kita adalah kehidupan kita ini dikuasai, dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Dan ini sudah terbukti bahwa pikiran perasaan kita itu sudah banyak menyeret, menjerat orang jatuh ke dalam dosa. Dengan pikiran dan perasaan. Kalau kita hidup hanya dikendalikan oleh pikiran, oleh perasaan kita, maka itu yang menyebabkan orang jatuh terseret, terjerat oleh pikiran dan perasaannya yang berdosa. Ya, itu sudah terbukti. Pikiran perasaan kita sudah banyak menjerat, melihat orang, melihat sikap orang, melihat raut muka orang, kita mulai kemudian berpikir, waduh, ini jangan-jangan. Bahkan ada yang sudah memvonis, saya kalau lihat mukanya, saya lihat orang memvonis orang. Ketika melihat seseorang yang sama sekali dia tidak kenal, dia kemudian, saya baru lihat dia punya muka, orang itu adalah begini, 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 begini. Segala yang jahat dikenakan kepada orang itu. Apa iya begitu? Bagaimana kalau orang yang menilai raut muka kita? Kan begitu. Karena itu selalu dikendalikan oleh keinginan, pikiran, perasaan kita itu selalu dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Ketika keinginan kita kepada seseorang itu, kita berkeinginan sesuatu yang lebih, kita berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu dari dia, kita akan mengatakan, oh orang itu baik, baru lihat geraknya, penampilannya, dia orang yang baik. Karena kita punya sesuatu terhadap dia. Ketika kepada seseorang yang sekali saja bersalah kepada kita, ketika kita memandang, melihat dia berbicara, melihat dia berjalan, melangkah, melihat dia duduk, melihat dia berdiri, kita kemudian mulai menghakimi dia. Seakan-akan satu kesalahannya itu sudah mewakili bahwa dia memang 100% salah. Kan begitu orang.
Tidak, saudara. Karena ada keinginan di dalam kita, keinginan yang tidak senang terhadap dia. Ayo, itu Rasul Paulus bilang, dulu kami begitu menilai orang menurut ukuran manusia, tapi sekarang tidak. Ya, menurut ukuran manusia itu menggunakan pikiran, perasaan yang dikendalikan. Coba praktek dari tanda manusia lama itu. Coba kita lihat. Ya, tanda manusia lama itu kehidupan yang dikendalikan, dikuasai. Sekoya, haleluya, oleh pikiran perasaan manusia. Prakteknya lihat. Ke Injil Markus, pasal yang ke-7. Injil Markus, pasal 7 ayat 20. Coba hari kita lihat. Ayat banyak kalau kita baca. Ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, Ya, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, ya, dari dalam, dari hati orang. Ya, timbul segala pikiran jahat. ayo. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya. Apa itu pikiran jahat? Ya. Percabulan, Kita mulai dengan yang pertama, percabulan. pencurian, Yang kedua, pencurian. pembunuhan, Yang ketiga, pembunuhan. persinahan, Keempat, persinahan. keserakahan, Kelima, keserakahan. kejahatan, Selanjutnya, kejahatan. kelicikan, Ya, terus. hawa nafsu, Ya, iri hati, ya, hujat, kesombongan, kebebalan. ya, terus. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam Ya. dan menajiskan orang. Iya. Ini adalah tanda dari kehidupan manusia lama yang tadi saya bilang dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan sudah banyak menyeret orang jatuh dalam berbagai kesalahan, berbagai kejahatan, bahkan pikiran, perasaan sudah banyak menyeret kita dalam kenajisan hidup. Kata Tuhan tadi kan, apa yang keluar dari dalam, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, ini belum merupakan perbuatan, baru sesuatu yang ada di dalam manusia, di dalam hati, di dalam pikiran. Di dalam jiwa. Ini di dalam jiwa kita. Hati ada kaitan dengan hati, pikiran kita ada kaitan dengan jiwa kita. Kalau tadi kita menghitung semua ada 12 hal. Ada 12 hal yang secara pokok itu yang menjadi penyebab kita jatuh dalam kenajisan, sekalipun kita tidak melakukan kenajisan. Ini baru merupakan hal-hal yang timbul dari dalam, sesuatu yang ada di dalam, belum merupakan praktek, belum merupakan suatu perbuatan. Baru sesuatu atau baru hal-hal yang ada, yang tersembunyi, yang ada di dalam diri kita, di dalam diri siapapun. Kalau kehidupan itu belum mengalami pembaharuan, ya. Kalau kehidupan itu belum mengalami atau tidak mengalami pembaharuan, maka siapapun kehidupan itu pasti akan ditandai dengan salah satu, kalau mungkin tidak 12 hal, salah satu dari 12 hal itu jadi tanda dari kehidupan itu. Kata Alkitab, dan ini menajiskan kita. Tuhan mau tolong kita, ya. Tuhan mau tolong angka 12 ini, 12 hal
Ini angka 12 ini atau 12 hal ini yang memenuhi meja dari meja hati kita, sebab hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam, itu dari hati kita. Di dalam pelajaran tabernakel itu ada meja roti sajian, ya, itu di situ ada 2 susun roti, masing-masing 6 susun, seluruhnya adalah 12. Meja roti sajian persekutuan. Dalam tanda meja roti sajian itu adalah persekutuan kita yang dalam, yang intim dengan Tuhan lewat firman dan perjamuan suci. Persekutuan yang dalam, menikmati firman sampai firman menjadi darah daging dalam hidup kita. Itu kalau di pelajaran tabernakel, sebuah alat dalam ruangan suci itu meja roti sajian. Meja itu gambar dari hati manusia. Hati kita secara khusus, hati manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi tempat dari firman, tempat dari semua, dari segala kehendak Allah. Ketika Allah menjadikan organ-organ dari tubuh kita, salah satu organ di dalam tubuh yang dijadikan oleh Allah itu adalah hati manusia. Hati ini gunanya adalah untuk menampung, menampung kehendak Allah, menampung segala kehendak Allah di dalam firman-Nya. Kita hanya baru bisa mengetahui, mengerti tentang kehendak Allah ketika kita membaca atau ketika kita mendengar firman dan mengerti firman. Baru kita bisa menampung. Baru kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Ya, kita tidak akan pernah tahu tentang kehendak Allah kalau tanpa firman. Ya kan? Kita tidak pernah tahu kalau Yesus akan datang yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah setelah kejatuhan, bahkan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kita tidak pernah tahu bahwa ada satu pribadi yang disiapkan oleh Allah ketika manusia yang dijadikan menurut gambar dan teladan Allah jatuh dalam dosa, bahwa jauh sebelum penciptaan, jauh sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah menyediakan satu pribadi yang akan datang ke dalam dunia untuk mengerjakan penebusan atas ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Kita tidak pernah tahu tentang kehendak itu ada kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak membaca firman. Karena itu kehendak Allah dalam firman. Nah, hati manusia tadi saya katakan sebenarnya secara khusus, ya, itu dijadikan oleh Allah untuk menampung segala kehendaknya di dalam firman. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Amsal Sulaiman, ya, pasal 3 ayat 1. Hai anakku, ya, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Iya, tuliskan itu pada loh hatimu atau pada meja hatimu. Ayat 1 tadi bagian B, dan biarlah hatimu memelihara. Ya, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kata memelihara itu sama dengan berpegang atau menyimpan.
Di mana firman itu disimpan? Tadi saya bilang firman itu adalah kehendak. Segala firman itu adalah mengungkapkan, mengekspresikan, menyatakan, memberitahukan segala kehendak Allah kepada kita. Di mana kehendak Allah itu disimpan? Di dalam hati. Biarlah hatimu memelihara, menjaga, menyimpan firman-Ku. Yang kemudian ditegaskan pada ayat 3 bagian B, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada meja hatimu atau di atas meja hatimu. Pasal 7. Coba kita lihat. Hal yang sama diulangi pada pasal 7 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, Ya, berpeganglah pada perkataanku ya, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. ya, simpanlah perintahku. Ya, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. ya, Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. ya, Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. ya, tuliskan itu pada loh hatimu atau meja hatimu. Jadi hati kita secara khusus ya kok. Ya. Yang menjadi tujuan utama dari Allah menciptakan satu organ tubuh yang namanya hati manusia. Itu adalah untuk bisa menampung kehendaknya di dalam firman. Itu. Ya, itu hati manusia. Terutama untuk supaya kita menyimpan kehendaknya, memelihara, menjaga kehendaknya di dalam firman. Begitu kehendak Allah tidak dijaga, begitu orang mulai mengabaikan firman, mulai mengabaikan kehendak Allah yang harus dipelihara, yang harus dijaga, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, begitu itu diabaikan. Maka hati manusia, meja hati yang digambarkan oleh meja roti sajian, itu menjadi tempat dari 2 susun roti masing-masing 6, jumlahnya ada 12. Begitu kita mulai mengabaikan firman, mengabaikan kehendak Allah dengan tidak melakukan kehendaknya, melanggar apa yang tidak boleh dilakukan, maka Markus 7 mengatakan dari dalam hati ini akan bermunculan hal-hal yang berdosa, akan mengganti posisi dari firman. Akan digantikan, didorong, didesak oleh keinginan manusia kita. Sebab keinginan manusia daging yang salah, setiap keinginan yang berdosa itu akan mendesak, menggeser tempat firman di dalam hati. Firman dalam Markus 7 umpamanya, salah satu yang keluar dari hati itu kesombongan. Begitu kita menjadi sombong, kita mendesak kehendak Allah di dalam firman yang ada di dalam hati kita, yang mengajar tentang rendah hati dan lemah lembut, kata Tuhan. Digeser, diganti dengan kesombongan. Masih orang percaya, masih orang beribadah, masih orang yang melayani, masih menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala seperti saya. Tapi kalau kehendak Allah, yang menginginkan kita hidup rendah hati, berbahagialah orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tapi orang yang rendah hati diberi kasih karunia. Begitu seseorang tidak lagi mau hidup dalam kerendahan, maka dia kesombongan masuk, menggeser
hal yang rendah itu, sehingga kesombongan itu mulai menempati hati. Maka sekalipun tadi saya bilang kita adalah orang beribadah, orang melayani, seorang pendeta, seorang gembala pun bisa dia dikuasai, bisa dia mulai dipengaruhi oleh dosa kesombongan. Tidak kentara kan? Ini tidak kentara, ini orang hidup dalam kesombongan. Ada kesombongan yang nyata, orang menyombongkan diri. Ada kesombongan yang cuma terlihat dalam perkataan. Ada kesombongan yang terlihat dalam sikap. Ya. Tapi ada orang yang memang tidak sombong, memang sikapnya sebegitu, tapi orang menilai sombong. Nah, itu kan. Itu juga ada. Itu penjelasan yang lain. Nanti kita bicara lain kali itu. Tapi ini antara lain, ya. Jadi begitu kita mulai tidak menghargai kehendak Allah di dalam firman, maka ada kehendak lain, yaitu keinginan dari manusia lama kita yang timbul dari dalam, dari hati, akan mendesak, menyingkirkan semua itu, sehingga hati manusia bukan lagi meja hati, tempat memelihara firman, tempat memelihara kasih setia di dalamnya, tapi meja hati manusia kita biasa mengatakan akan menjadi meja yang dipenuhi dengan muntah dan kotoran. Yesaya 28, kita lihat ayatnya, ya. Yesaya 28, Yesaya 28 ayat yang ke-8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Segala meja, tadi segala meja hati manusia yang dijadikan secara khusus oleh Tuhan untuk tempatnya firman. Tapi keinginan manusia lama kita itu akan menggeser, akan menggeser, akan mengesampingkan kehendak Allah di dalam firman, diganti dengan rupa-rupa keinginan tadi, dan itu akan membuat meja hati penuh dengan muntah dan kotoran. Muntah, sesuatu yang dikeluarkan dari dalam. Muntah itu bicara tentang dosa karena perkataan. Jaga mulut. Amsal mengatakan, hidup mati manusia dikuasai lidah. Karena itu jaga lidah ini, jaga mulut. Siapa orang yang suka menggemakannya, itu akan menanggung akibatnya. Ya, dan itu dijaga. Ya, ada pengalaman yang baru terjadi di tahun yang lalu. Seseorang ketika mengutip ayat suci dari agama lain, yang menjadi bencana bagi dirinya sendiri sampai hari ini. Kita sudah tahu itu. Hanya karena mengutip. Karena itu kita hati-hati. Tadi muntah itu dosa karena perkataan, sedangkan kotoran itu dosa karena perbuatan. Ya, dosa karena perbuatan. Itu disebut kotoran. Kalau kita bekerja, sekalipun tangan bersih, pakaian kita bersih, tubuh kita dalam keadaan bersih, ketika kita melakukan sesuatu, tangan kita bisa menjadi kotor kan?
pakaian kita, tubuh kita bisa menjadi kotor karena ada perbuatan. Begitu kan? Karena itu saya bilang tadi, kotoran itu dosa karena perbuatan. Jadi begitu hati ini dipenuhi dengan segala keinginan yang salah, maka itu yang dikatakan Tuhan Markus 7 tadi, itu akan menajiskan kita. Sebab itu akan menjerat kita, menjerat perkataan kita dalam dosa, menjerat perbuatan kita dalam dosa. Itu. Muntah, dosa karena perkataan, kotoran, dosa karena perbuatan. Kita jaga. Ya, nah Rasul Paulus bilang, ayat 16 2 Korintus 5, dia tunjukkan tentang tanda manusia lama itu kehidupan dikendalikan, suka dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Bukan berarti kita tidak menggunakan pikiran, bukan juga berarti orang tidak menggunakan perasaan. Harus. Kalau tidak menggunakan pikiran, nanti bagaimana kita mau hidup di dunia ini? Bagaimana kita bisa beribadah, melayani Tuhan? Pikiran harus digunakan, tapi pada tempat yang benar. Perasaan juga digunakan pada tempat yang benar. Karena itu Tuhan bilang, coba di Filipi 2, ini menggunakan pikiran perasaan secara benar. Filipi 2 ayat 5 mulai. Ini bagaimana menggunakan pikiran perasaan secara benar. Ayat 2, ayat 5 mulai, Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bukan hendaklah kamu dalam hidupmu sendiri. Dalam hidupmu bersama, kita dengan orang lain. Kalau sudah menikah, dalam keluarga, dalam hubungan dengan sesama jemaat, sesama anggota jemaat, sesama warga masyarakat di lingkungan kita berada, dan lain sebagainya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus. Makasih. Jadi pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Pikiran perasaan di luar Kristus itu pikiran perasaan tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk memuliakan Tuhan. Pikiran perasaan di luar Kristus itu adalah pikiran perasaan yang dikendalikan oleh keinginan dan kemauan diri sendiri. Karena itu kita diajar meletakkan pikiran perasaan kita seperti yang ada di dalam Kristus, menjadi sama seperti yang ada di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1, kita lihat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita meletakkan, makasih. Kita meletakkan pikiran kita pada Kristus, seperti yang terdapat pada Kristus. Itu sama artinya kita menaruh pikiran, perasaan kita pada perkara yang di atas, perkara-perkara yang di sorga, yang ilahi. Itu yang mengakibatkan kita mengalami pikiran, perasaan yang disucikan oleh Tuhan. Kita bisa salah dalam berpikir, kita bisa salah dalam merasa, tapi Tuhan berkuasa menyucikan pikiran, perasaan untuk lain kali ketika digunakan kita tidak berpikir salah, kita tidak berperasaan salah. Hari ini bisa salah, tapi besok karena pikiran ini disucikan, hari ini kita bisa salah, besok kita akan memiliki pikiran, perasaan yang disucikan, yang dibaharui oleh Tuhan. Kalau sudah seperti ini, di mana
dosa bisa masuk. Dosa tidak punya jalan untuk bisa masuk dalam hidup kita. Ya, karena seluruh pikiran perasaan kita sama seperti yang terdapat pada Kristus. Karena itu Yesus dimanapun dia berada, dia tidak berbuat dosa. Jangan bilang dia adalah Tuhan, dia adalah manusia seperti saya, seperti saudara. Dia merasa lapar, merasa haus, merasa susah, dia sedih, dia menangis, dia mengeluh. Tanda dari manusia. Tapi dia tidak berbuat dosa. Karena pikiran perasaannya itu ada di atas. Pikiran perasaannya ada pada Bapa, diletakkan pada Bapa. Dia datang ke dalam dunia, dia mengatakan, aku datang bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Pikiran perasaan terhubung dengan yang ada di sorga. Istilah yang sudah 2-3 kali saya gunakan, Kolose 3. Ayo Tuhan mau kita bikin aplikasi baru. Kalau HP, ayo pikiran perasaan disetting kepada perkara-perkara di atas. Ya, bukan di dunia, tapi pada perkara di atas. Rasul Paulus bilang, dulu kami begitu, suka mengukur manusia, mengukur orang menurut ukuran manusia, juga mengukur Kristus. Tapi sekarang tidak, karena apa? Ayat 17, karena ada di dalam Kristus. Dua hal pada ayat 16, 17, 2 Korintus 5. Hal yang pertama tadi adalah tanda dari manusia lama. Manusia lama adalah kehidupan yang dikendalikan oleh pikiran perasaannya. Hal yang kedua pada ayat 17 adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Tanda yang kedua atau hal kedua adalah tanda dari manusia baru. Ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 16, tanda manusia lama. Hidup dikendalikan oleh pikiran perasaan manusia, didorong oleh keinginan yang ada di dalam hati. Tanda kedua ayat 17, hal kedua ayat 17 2 Korintus 5, tanda dari manusia baru. Tanda dari manusia baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesuatu yang baru. Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Di bagian awal saya sudah mulaikan dari Efesus 2 tadi. Tanda manusia baru, dia hidup dalam damai sejahtera. Karena tidak kelihatan Israelnya, tidak kelihatan kafirnya. Itu tanda manusia baru. Tapi kita lihat praktek saja yang gampang. Ya, praktek dari tanda 2 Korintus 5:17, praktek dari manusia baru. Mari, Kolose 3 tadi ayat 12. Ayat 12 atau kita mulai ayat yang ke-11. Dalam hal ini, ya, tiada lagi orang Yunani. Dalam hal ini sesudah mengalami, atau boleh mundur ayat 10 mulai, enggak apa-apa. Mundur. Dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, terus. Dalam hal ini. Tiada lagi orang Yunani. Atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Ya. Orang barbar. Ya. Atau orang skit. Terus. Budak atau orang merdeka. Ya. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini kehidupan manusia baru. Yang tadi saya bilang, Yesus melebur Israel dan kafir di dalam dirinya, menciptakan satu manusia baru. Ini kok ayat 11 bilang, dia yang menjadi yang terutama, dia menjadi semua
dan di dalam segala sesuatu. Itu manusia baru, tidak terlihat lagi ya Yunani dan Yahudi, bersunat tidak bersunat, barbar skit, orang Buddha, orang merdeka. Tapi Kristus, yang terlihat cuma Kristus. Dia asalnya orang budak, tapi sekarang tidak terlihat budaknya. Kristus, oh dia orang merdeka, dia orang Yahudi, dia orang Yunani, tidak terlihat. Yang terlihat adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya, sekarang 12. Karena itu, ini praktek dari manusia baru. Tadi manusia baru itu intinya manusia baru itu hidup dalam damai sejahtera. Dia diisi, dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekarang prakteknya ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya, ini manusia baru tadi ayat 10 dan 11 Kolose 3 tadi, ya. Nah, kita sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi Tuhan, kenakanlah belas kasihan. Kehidupan itu harus memiliki tanda. Yang pertama adalah kenakanlah belas kasihan. Memiliki belas kasihan. Kemurahan. Kedua, kemurahan. Kerendahan hati. Ketiga, kerendahan hati. Kelemah lembutan. Keempat, kelemah lembutan. Dan kesabaran. Kelima, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Yang keenam, pengampunan. Ya, terus. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan, sama seperti yang ada pada Tuhan, sama seperti yang menjadi tabiatnya Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya, sudah ada 6 hal di sana, dari belas kasihan sampai kepada pengampunan. 14. Dan di atas semuanya itu. Dan di atas semua itu ada pengampunan, ada kesabaran, rendah hati. Ya, ada pengampunan. Tapi di atas semua itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini tanda manusia baru. Orang bisa mengampuni, tapi kalau tanpa kasih, maka pengampunan itu satu waktu akan hilang. Dulu karena kita so ampuni, sekarang karena perbuat lagi. Sama. Nah, dulu kita so berkali-kali mengampuni, sekarang karena bikin lagi. Karena itu kita tidak bisa mengampuni lagi. Nah, itu pengampunan tanpa kasih. Ayat 14 jelas. Di atas semua itu, mulai dari belas kasihan, kemurahan, lemah lembut, sabar dan seterusnya, di atas semua itu harus disalut dengan kasih, ditutup dengan kasih. Apa artinya kita mengampuni tanpa kasih? Apa artinya kita jadi orang yang rendah hati tapi tanpa kasih? Rendah hati tanpa kasih itu cuma orang yang rendah hati di tengah-tengah, di dalam ketinggian. Ya, coba saudara naik atas gunung, kemudian saudara sujud di atas gunung dengan orang yang ada di lantai. Kan, oh di atas dia merendah, tapi di atas gunung ya tetap saja tinggi, kan gitu. Itu kalau kerendahan hati tanpa kasih. Dia rendah hati karena ada maunya. Gitu. Dia menunjukkan rendah hati kepada orang karena ada maunya. Apa maunya? Supaya dipuji. Well, itu pendeta itu rendah hati sekali. Umpamanya. Tapi ada rendah hati memang betul karena kasih. Dia mau rendah hati karena Kristus. Dia mau berbelas kasihan karena Kristus. Karena kasih Kristus. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini yang pokok. Ini yang pokok dalam pembaharuan. Saya cuma agak heran, saya suka bicara dengan teman-teman.
Orang mengaku hidup dalam pembaharuan, mengalami pembaharuan. Sekoya, tapi sudah sulit bergaul dengan orang lain. Padahal sesama anak Tuhan, bahkan sesama mengaku sama pengajarannya. Untuk menjaga itu, oh ya kami memang satu pengajaran, tapi dorang rohnya lain. Saya mau tanya, roh lain, roh yang mana? Kan cuma ada, kalau bukan roh Tuhan ya roh setan. Kita bilang di sana roh lain, di sana juga bilang iya kita sama, tapi rohnya lain juga. Jadi yang betul yang mana? Kalau kita alami pembaharuan, sekoya, puncaknya dari orang yang, tanda puncaknya dari orang yang mengalami pembaharuan itu adalah kasih. Gitu. Ada tanda kasih. Kasih ini ketika dipraktekkan, dia tidak akan memandang orang menurut ukuran manusia. Itu yang dilakukan oleh Yesus, mempraktekkan kasih seperti Yesus. Justru dia menjauh dari ahli Taurat, orang Farisi yang merasa benar. Tapi Tuhan suka makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan dengan perempuan-perempuan sundal. Kenapa? Dia bukan cuma berbelas kasihan kepada mereka. Kasihan mereka kalau mereka nanti binasa dalam dosa karena dosa. Dia tunjukkan kasih. Sangat berbeda dengan orang Kristen yang merasa sudah mengalami pembaharuan. Woi, jangan dekat situ, itu orang-orang najis. Itu orang-orang tidak setia. Nah, kalau mereka tidak setia, siapa yang bisa bikin mereka setia? Minggu sebelum Natal Persekutuan, kita lihat dalam Yakobus 5, coba Yakobus 5. Nah ini kalau kita alami itu, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia punya semua tadi, belas kasihan, kemurahan, rendah hati, mengampuni. Tapi di atas semua itu kasih. Dia tunjukkan kasih. Ya, Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, jika di antara kamu ada yang menyimpang dari kebenaran, keluar dari kebenaran, jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam kenajisan, jatuh dalam persundalan, jatuh dalam pembunuhan, itu orang menyimpang dari kebenaran. Dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ya. Ketahuilah bahwa barang siapa orang yang sudah membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, apa itu yang namanya menutupi banyak dosa? Itu kasih, bukan cuma sekedar kita berbelas kasihan. Dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Ya kita lihat, apa itu menutup dosa itu apa? 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah seorang sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu yang disebut tadi. Yakobus 5 ayat 20. Orang yang membuat orang berdosa berbalik, tinggalkan dosa. Orang itu menyelamatkan orang itu, nyawa orang itu, dan menutup banyak dosa. Kata menutup dosa 1 Petrus 4
menerangkan kepada kita, itu adalah pekerjaan dari kasih. Bukan pekerjaan pendeta. Kamu, kalau bukan saya, kamu tidak selamat. Siapa yang bilang? Kita itu cuma dipakai jadi alat. Tapi yang menyelamatkan adalah Tuhan. Karena apa? Karena kasih ini. Karena kasih Tuhan, bukan karena pendetanya. Kamu kalau bukan saya, kamu tidak berhasil. Tapi semua karena kasih, bukan manusia. Dalam Matius 5, saya kayak Jawa, entah kenapa kita mau bicara ini, kita belum lihat intinya dari pembaruan. Matius 5 ayat yang ke ayat 43 mulai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tidak lihat, Tuhan tidak mau menyatakan kasih, Tuhan tidak pakai ukuran manusia. Ya, mau dia orang jahat, mau dia orang baik, setiap pagi matahari itu bersinar untuk orang jahat, untuk orang baik, terus dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang benar, tidak benar, sama-sama menikmati turunnya hujan. Itu praktek dari kasih yang bukan ukuran, menggunakan ukuran manusia. Kalau kita suka mempraktekkan kasih, ngaku mengasihi, mempraktekkan kasih, tapi ukurannya manusia, itu tanda manusia lama. Ya, tanda manusia baru di dalam Kristus tidak. Di dalam Kristus praktek dari kasih ini, mau dia orang baik, mau dia orang jahat, mau dia orang benar, mau dia orang tidak benar, Bapak kasih matahari. Tuhan tidak bilang begini, matahari, kalau engkau terbit dari timur, khusus bersinar, karena di Manembo orang-orang benar semua, khusus sinarnya di Manembo. Enggak, saudaraku. Wow, di Manembo campur baur yang benar dengan tidak benar. Di dunia ini kan campur baur antara orang benar dan tidak benar. Karena itu nanti harus ada pemisahan. Tapi itu sekarang matahari setia. Di belahan bumi sebelah utara, berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, waktu panen Engkau beri kami panas. Padahal di bagian selatan ada anak Tuhan berseru, Tuhan tolong kalau boleh jangan hujan, lagi panen. Tapi hujan. Yang didengar yang mana? Doa di sebelah utara? Enggak, bukan. Itu haknya Allah memberi. Karena mungkin dengan hujan di selatan sana, ada orang berdosa yang tadinya lupa Tuhan. Dia membutuhkan air hujan untuk tanaman, dikasih hujan. Dia ingat Tuhan, aduh, padahal di sana sementara musim panas. Dia ingat, oh Tuhan terima kasih hujan turun ini karena Engkau. Walaupun di sebelahnya dia ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh sementara berdoa, Tuhan kasih panas. Itu rahasianya Tuhan yang kita boleh berdoa. Ada yang mengajar jangan berdoa untuk minta berhenti hujan.
Katanya salah. Saya bilang tergantung Tuhan tuh. Oh, kalau saya mau jalan hujan, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh hujannya reda. Ketika musim hujan, mau ibadah, saya sudah duduk lebih kurang 1 jam di sini, sudah mulai berdoa. Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan hujan berhenti pada saatnya supaya ada kebebasan, keleluasaan mereka datang beribadah. Lain kali didengar. Tiba-tiba oh ya hujan berhenti. Sudah ada di sini hujan turun lagi. Urusan Tuhan, tapi kita punya hak berdoa. Kita diberi kesempatan untuk meminta. Coba kalau di laut, nelayan di laut, gelombang tinggi 3-4 meter, nelayannya orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Oh, jangan berdoa supaya, karena itu ombak itu juga adalah berkat Tuhan. Sama dengan hujan berkat Tuhan, panas berkat Tuhan, ombak juga berkat Tuhan. Ketika kapalnya tenggelam, terpujilah Tuhan, kapal sudah tenggelam, di situ ada keluarga saya. Iya. Ayo. Semua urusan Tuhan. Kita cuma berdoa meminta kemurahan. Sehingga kita kembali kepada soal di atas semuanya itu. Jadi menjadi manusia baru, dia ditandai dengan 7 hal tadi. Ada 7 hal tanda dari manusia baru. Ya, Kolose 3 tadi ada 7 hal. Ayat 12 dimulai dengan belas kasihan, diakhiri dengan kasih. Ya, diakhiri dengan kasih. Ada 7 tanda manusia baru berdasarkan Kolose pasal yang ketiga. Ya, saya sebut ulang 7 tanda dari manusia baru. Yang pertama belas kasihan, yang kedua kemurahan, yang ketiga rendah hati, yang keempat lemah lembut, yang kelima sabar, yang keenam pengampunan, yang ketujuh kasih. Tujuh tanda. Karena itu di bagian awal saya sudah mulai dengan salah satu hal pokok pada manusia baru itu adalah dia memiliki damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Orang yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara, ya, orang yang memiliki hati damai sejahtera itu orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Kristus. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera itu orang yang kemudian mampu melakukan, mempraktekkan yang namanya belas kasihan yang disertai dengan kasih. Orang dipenuhi dengan damai sejahtera, dia jadi orang yang mampu hidup bersabar, tapi juga di dalam kasih. Kalau tidak dalam kasih, satu waktu kesabaran orang bilang, oh sudah cukup kita bersabar, cukup sudah, saya sabar menghadapi kelakuan kamu, sekarang tidak lagi. Nah, tapi kalau kesabarannya disertai dengan kasih, orang itu mungkin belum berubah, dia masih sabar dengan tetap berdoa. Yakobus 5 tadi kan, Tuhan, tolong dia Tuhan, ubahkan hatinya, ubahkan, baharui dia Tuhan. Kan begitu. Kalau sabar tanpa kasih, sudah cukup sudah. Sudah cukup saya bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang tidak lagi. Nah,
Itu kesabaran tanpa kasih, kesabaran hanya menurut ukuran manusia. Yang lain bilang, oh kamu bisa bersabar 3 tahun ya menghadapi kelakuannya. Oh iya. Oh kalau saya tidak bisa, saya 1 tahun itu sudah terlalu lama. Karena sama ukuran orang. Tapi kalau kesabarannya dalam kasih, tidak ada batas waktu. Ya, ada 7 hal tadi ya. Orang yang rendah hati, orang yang mengalami pembaharuan, dia akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Efesus 2 tadi sudah menjelaskan kepada kita. Tapi juga ini disebutkan sesudah ayat 14 Kolose 3 ayat 15, Tuhan kembali mengulang soal damai sejahtera yang memerintah hati kita. Sehingga ketika kita melakukan, boleh baca ayat 14, ayat 15 Kolose 3 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Iya. Dan bersyukurlah. Dua pihak yang berbeda disatukan jadi manusia baru, diisi dengan damai sejahtera. Ya, manusia baru. Kolose 3, tanda manusia baru ada 7 tadi. Dimulai dengan belas kasihan, diakhiri dengan kasih. Supaya semua ini dikerjakan dalam kasih. Ayat 15 masih ditutup dengan damai sejahtera yang harus memerintah. Jadi kalau kita hidup dalam menjadi manusia baru, tandanya kita hidup dalam damai sejahtera, kita akan mampu melakukan, mempraktekkan itu belas kasihan di dalam kasih, kesabaran di dalam kasih, kelemah lembutan di dalam kasih, pengampunan di dalam kasih. Dan itu akan menyelamatkan orang itu. Kesabaran dalam kasih, rendah hati dalam kasih, lemah lembut dalam kasih, belas kasihan dalam kasih, pengampunan dalam kasih, maka itu akan menyelamatkan orang lain dari dosa. Kalau kita menghadapi orang berdosa, ya. Tapi kalau itu yang ada pada kita, 7 hal itu ada pada kita, seangka 7 itu tanda dari manusia baru. Saya ulangi, yang dimulai dari belas kasihan sampai kepada kasih. 7 hal itu, angka 7 ini menunjuk kepada nyala sinar dari pelita. Itu yang membuat kehidupan kita bercahaya. Kehidupan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Dia hidup dalam tanda 7 hal tadi. Itu yang membuat manusia baru itu bercahaya, bersinar bagaikan pelita. Ya, bersinar bagaikan pelita. Di dalam pelajaran tabernakel, alat lain selain meja roti, ada pelita emas yang ada di dalam ruangan suci. Pelita emas 1 pokok, 3 cabang kiri, 3 cabang kanan. Jumlah seluruhnya pelitanya itu ada 7 yang mengeluarkan cahaya. Kita mengalami pembaharuan, alami pembaharuan yang terus menerus, sampai kemudian kita mengenakan, memiliki 7 tanda tadi. Karena disebut Kolose 3, kenakanlah belas kasihan dan seterusnya. Artinya kita mengambil itu dalam diri kita. Kehidupan manusia baru yang ditandai dengan 7 hal tadi. Bukan cuma asal baru, tapi manusia baru yang ditandai dengan 7 hal tadi. Dia menjadi kehidupan yang bersinar. Dia menjadi terang. Dia bercahaya.
sama seperti Kristus. Karena menjadi manusia baru di dalam Kristus. Siapa dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Dia menjadi manusia baru, barunya sama seperti Kristus. Kalau dalam Kolose 3, manusia baru ditandai dengan 7 hal. Dia menjadi kehidupan manusia baru yang bersinar. Itu memenuhi ukuran Tuhan. Akulah terang dunia, kamu juga terang dunia. Itu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kaitannya dengan menjadi terang. Maka Yesus adalah terang, gereja Tuhan juga menjadi terang. Dengan 7 hal tadi, menjadi sinar, menjadi cahaya, sehingga gereja Tuhan menjadi manusia baru yang memancarkan terang. Bukan menjadi manusia baru, hanya menjadi manusia baru untuk diri sendiri. Yang tadi saya bilang, ketika dia merasa menjadi manusia baru, wah saya tidak bisa dengan mereka. Mereka kan orang-orang jahat, mereka orang-orang najis, mereka pemungut cukai, saya tidak bisa. Kapan sinarnya mereka lihat? Kalau kita sendiri tidak memancarkan sinar, kalau kita tidak membawa terang itu kepada mereka. Saya cuma kasih contoh yang nyata, salah satu contoh yang nyata. Ketika ada orang mabuk datang di sini, saya cuma bilang begini, sudah tahu. Daripada kamu hidup sia-sia, coba mulai sekarang hidup dalam Tuhan, bertobat jadi orang berguna. Kalau bisa kamu jadi pendeta. Sekarang kan jadi pendeta. Bahasa yang sederhana, yang mungkin orang pikir orang mabuk mana bisa dia mau mengerti itu. Karena orang mabuk mau bicara panjang juga tidak ada gunanya. Kita bicara sesuatu yang berguna, yang bisa mengena dia. Ketika dia tinggalkan tempat ini, dia pergi di atas, dia cerita, wah itu gembala bilang kita kata jadi pendeta, padahal hidup saya tidak berguna. Tapi siapa yang tahu cara Tuhannya? Ketika dia pergi ke kota besar di Jawa, dengan dia masuk sekolah Alkitab, kemudian datang sudah sebagai pendeta. Terakhir saya tahu dia wakil gembala di satu gereja, tidak tahu sekarang mungkin sudah jadi gembala. Coba kalau dia datang, saya tuh, aduh, ini ada orang mabuk ini. Saya panggil duduk. Kan itu yang gampang. Selalu saya bilang kepada saudara, ketika saya ada di pasar, ketemu dengan orang yang ceritanya sudah tidak karuan-karuan. Selama dia di muka saya bercerita, saya masih bisa meladeni dia. Tapi ada ketika saya rasa sudah cukup, saya tidak lagi iya-iya, saya dengan kemurahan Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bilang sama dia untuk menggiring dia, menuntun dia. Oh iya pendeta, sekarang kalau dia ketemu saya bilang sama istri saya tertawa. Dia bilang sama saya begini, di banyak orang, pendeta, saya tahu dari ini ukuran manusia. Nggak tahu dia ukur dari mana. Dia pegang begini saya di banyak orang. Ini pendeta tuh nentau marah. Dia bilang sama saya tidak percaya kalau pendeta apalagi mau khotbah di jemaat kemudian muka tegang. Saya bilang iya, kamu belum tahu. Kalau kamu datang di tempat saya bilang coba datang dulu supaya ngana tahu kalau kita tahu bamarah atau nintau bamarah. Oh nyari kita tahu pendeta nintau bamarah. Baru setiap kali itu remaku dapa, cuma tak tahu itu banyak. Ya, saya bilang iya nanti dulu. Oh, kalau tiba-tiba ketemu dia muka-muka marah terus muka tegang, tempo apa dia mau dengar saya bicara? Ya tak? Ya tak? Ketemu dia, halo, itu loh, ingat itu,
Kamu bawa sepeda motor itu, di speedometer ada salib. Makanya kalau jalan berarti salib ada di muka kamu. Ingat ini salib ini. Untuk apa salib? Jangan cuma perong, saya bilang sama dia. Oh iya pendeta. Iya, tahu apa artinya salib untuk kamu? Yesus sudah menebus kamu. Jangan bikin lagi. Iya. Dari begini bahunya sekarang jadi begini. Kan gampang saja kan. Nah, kalau kita menghindarkan karena kita merasa benar, karena saya merasa saya pendeta, kemudian mau hindar, kita harus. Dulu saya mau tinggal, saya beritahu, dulu saya mau tinggalkan jemaat di sini karena itu. 3 kali saya sudah berdoa, 3 kali ambil keputusan. Yang terakhir saya ke Manado. Hari itu saya sudah sepakat sama istri. Masih tinggal di sebelah sana itu. Karena saya berdoa, Tuhan, kalau fondasi gereja kelar, izinkan kami pergi dari sini. Dan seterusnya begitu, ada 3 tahap. Yang terakhir sudah saya pergi, sudah 100%. Kemudian dengar pendeta Pong berkhotbah, ada orang berdoa, pakai kami Tuhan biar cuma jadi terang yang kecil. Setelah dipakai Tuhan dia mau tinggalkan. Terus saya pikir, iya Tuhan, saya itu Tuhan. Malah khotbahnya bicara banyak itu. Orang dipakai, coba lilin. Lilin kalau jadi terang, dia harus rela meleleh, dibakar, sumbunya jadi hitam. Saya bilang, iya itu saya itu Tuhan. Sudah tidak tahan penderitaan. Habis ibadah, tidak jadi. Saya bilang, Om, saya datang ke sini mau menyerahkan pelayanan. Kenapa? Cerita. Tapi firman tadi, oh iya itulah orang-orang. Tuhan mau pakai kita jadi pelita. Sedikit aja cahaya. Dimulai dari sini. Kita menjadi sinar. Sudah tahu kalau kita memancarkan sinar, kita menjadi sinar. 7 hal tadi menjadi 7 cahaya. Dari pelita. Kalau kita menjadi sinar, maka paling sedikit ada 3 hal di dalam sinar, di dalam cahaya yang sekarang kita lihat. Di dalam sinar ini ada 3 manfaat paling sedikit. Yang pertama, gunanya sinar atau cahaya itu untuk menyingkirkan kegelapan. Ya kan? Menyingkirkan kegelapan. Tadi malam mungkin ketika aliran listrik padam ada yang terbangun. Begitu buka mata, gelap. Ada terbangun? Nyanda, berarti tidur sedap nih. Saya terbangun, gelap, jalan beraba-raba. Ingat, senternya di situ. Aduh, tidak ada. Ingat, baru ketemu. Kita sinar, pasang lilin, menyingkirkan kegelapan. Kita menjadi terang sekarang. Dari belas kasihan sampai kepada kasih, disertai kasih, itu kekuatan menjadi sinar, menghalau kegelapan. Itu artinya menghadapi kegelapan dunia, kegelapan dosa, untuk bisa menembusi kegelapan sampai kepada terang bintang fajar terbit bersinar di dalam kita, kata 2 Petrus. Itu gunanya menjadi bersinar, menghadapi kegelapan, melawan kegelapan dosa, dosa di dalam diri, dosa di lingkungan, dosa di zaman akhir. Tuhan beri kita kekuatan dengan sinar itu untuk melawan kegelapan sampai kepada puncaknya kegelapan. Pada tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Tengok mempelai datang, song-songlah dia. Katakan puncak dari kegelapan. Kita diberi terang, menjadi terang, menghadapi, menembusi kegelapan dosa yang akan memuncak di zaman akhir ini. Puncak dari dosa, makan minum kawin mengawinkan. Ini dosa. Dosa kejahatan,
dosa kenajisan. Dosa makan minum itu dosa kejahatan. Kawin mengawinkan itu dosa kenajisan. Sekarang di beberapa negara, barusan yang lalu di salah satu negara Eropa, orang menikah dua-dua laki-laki diberkati dalam gereja oleh pendeta yang didoakan. Di salah satu bagian negara Amerika, kalau pendeta tidak melaksanakan, dilapor, ada undang-undang yang mengharuskan. Sebab kalau tidak dilakukan berarti pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Pendetanya masuk hukuman, masuk penjara. Sekarang ada hukum yang membentengi pria dengan pria mau menikah, perempuan dengan perempuan mau menikah. Itu di banyak negara sudah dilegalkan, dibolehkan, dijamin oleh undang-undang. Tapi apa kata firman Allah? Menjelang kedatangan Tuhan, dosa di zaman Nuh itu akan terulang. Itu kegelapan. Bukan kegelapan kalau malam ada aliran listrik tiba-tiba padam, bukan. Kegelapan dosa yang harus kita tembusi, dimulai dengan menjadi manusia baru yang memiliki 7 hal tadi. Mulai dari belas kasihan sampai kepada kasih. Kasih di kemampuan mengatasi, menutupi dosa. Kita menjadi kehidupan yang bersinar. Dalam sinar itu ada terang. Gunanya terang menembusi, menyingkirkan kegelapan untuk kita mampu menghadapi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, di dalam terang itu ada kekuatan, ada daya. Berapa daya lampu ini? Mungkin 23 watt. Mungkin 55 yang seperti ini. 55 watt dayanya, kekuatan. Untuk apa kita butuhkan? Dalam sinar ada kekuatan untuk menghadapi gejolak, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam cobaan, supaya kita tetap kuat. Kita tetap teguh hati, kita tidak dihancurkan, kita tidak diremukan, kita tidak digilas oleh berbagai macam cobaan yang terjadi. Kata 1 Petrus 4 ayat 12, cobaan itu datang, cobaan datang seperti nyala api siksaan. Kalau kita tidak ada kekuatan, kita tidak mampu bertahan. Segoya menghadapi cobaan sedemikian berat. Di dalam terang itu ada panas. Apa itu panas? Apa gunanya panas di dalam terang? Untuk menjaga supaya kasih Allah tidak menjadi dingin, tidak menjadi tawar. Menghadapi penyesatan di zaman akhir, menghadapi pendurhakaan, penyesatan oleh nabi palsu, antikris, oleh guru-guru palsu yang menggunakan firman, bahkan firman pengajaran untuk menyesatkan orang. Di dalam terang ada kehangatan, ada panas. Supaya apa? Supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Ayat terakhir, Matius 24. Mungkin dalam minggu-minggu mendatang kita masih akan bahas tentang pembaharuan ini. Ya, sejenak perut kita tinggalkan, kita akan bahas mungkin dalam sebulan 2 bulan mendatang kita akan bahas soal pembaharuan ini. Ya, Matius 24. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semoga Tuhan menolong kita semua menghadapi keadaan ini. Ayat yang ke-9 sampai 13. Ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini keadaan di zaman akhir, ya. Ini keadaan di zaman akhir. Hari terus. Dan kamu akan dibunuh. Iya. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Iya.
Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Ya. Dan saling membenci. Terus. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Ini akan terjadi menghadapi penyesatan. Ya, makasih. Menghadapi penyesatan yang terjadi. Matius 24 bicara tentang orang-orang yang akan datang dengan mengaku Yesus, mengaku Mesias. Anak Tuhan akan menjadi bingung. Mesias mana yang betul yang diberitakan? Mesias palsu ini kedatangan disertai mujizat-mujizat. Ya, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Orang akan menjadi bingung. Sebab mereka bukan datang cuma asal ngaku Mesias. Kedatangan mereka, ayat 24. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi dengan mujizat palsu, tanda palsu, ini mereka coba sekiranya mungkin, itu artinya mereka mencoba. Siapa tahu orang-orang pilihan juga akan jatuh dalam kesesatan, akan mengalami kasih menjadi dingin. Kalau bukan orang pilihan, sudah jelas menjadi sasaran. Ya, sudah jelas. Kalau kita tidak masuk menjadi pilihan, proses dipilih, mungkin 2 tahun lalu kita bicara panjang, ya, menjadi orang yang dipilih, bukan cuma dipanggil. Kita menjadi orang, kalau tidak sampai menjadi pilihan, sesuatu yang diistimewakan, dikhususkan oleh Tuhan, maka kehidupan itu akan menjadi korban kalau tidak jadi pilihan. Karena Mesias palsu, nabi palsu, dia bekerja dengan mujizat. Dia juga mencoba itu, sekiranya mungkin, kalau mungkin orang pilihan juga bisa dijatuhkan. Jangan heran kalau nanti ada orang pilihan justru mengalami kasih Allah di dalam dirinya menjadi dingin, menjadi tawar. Jangan heran. Tapi sebelum semua itu terjadi, mari kita di dalam Yesus adalah ciptaan baru. 7 hal tanda dari manusia baru. 7 hal itu menunjuk kepada sinar, cahaya dari pelita. Jadi manusia baru harus memancarkan cahaya. Manusia baru tanpa cahaya, tanpa sinar, itu orang merasa baru sendiri, benar sendiri, suci sendiri, murni sendiri. Sehingga harus ada cahaya yang jadi berkat bagi orang lain. Dengan berpikir, kalau saya diselamatkan, kalau saya dibaharui Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga dibaharui. Itu pikiran yang harus ada pada kita. Jangan bilang, oh puji Tuhan, saya sudah mengalami pembaruan, biarlah mereka binasa Tuhan. Jangan, didoakan sebelum penghukuman Tuhan datang, siapa tahu mereka masih bisa diselamatkan. Kata Yeskel 18 dan Yeskel 33. Mari ya. Jadi jangan cuma merasa baru tapi tanpa sinar. Merasa baru tanpa cahaya sama dengan beli lampu bohlam yang tidak pernah digunakan. Ini lampu ini jadi, tapi tidak digunakan. Dia bukan sudah putus yang satu ini, tidak digunakan lagi. Jangan kita jadi begitu, merasa wah saya lampu, tapi tidak bercahaya. Saya manusia baru, tapi tidak ada sinar yang bisa dilihat. Yang ada bukan belas kasihan, kebencian. Yang ada bukan pengampunan, tapi kutuk. Bukan berbelas kasihan. Merasa kalau saya diselamatkan Tuhan, selamatkan juga dia.
pengampunan. Dia berbuat dosa, Tuhan ampuni dia. Sebagaimana Engkau mengampuni saya, ampuni dia Tuhan. Jangan kesalahannya kepada saya menjadi kebencian, menjadi kepahitan. Gitu. Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang pada kita, lambat atau cepat akan berubah menjadi kebencian, menjadi kepahitan, untuk memuncak pada dosa yang tidak bisa diampuni. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita gunakan perjamuan suci. Jadi manusia baru harus memancarkan cahayanya. Ada sinar yang harus dilihat, ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik untuk kita. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan untuk kita. Haleluya. 144, mulialah namamu Tuhan.